Halo semuanya, kita tiba pada pembahasan soal Matematika SPM Plus USSDMI 2022. Kali ini adalah paket 2 ya. Kita akan bahas paket 2 bagian pertama, yaitu kita akan bahas 10 nomor pertama terlebih dahulu ya. Di video kali ini tentunya berbeda dengan video paket pertama bagian 1 ya. Kalau di video sebelumnya saya akan membahas semuanya, cara-cara yang rinci saya bahas dari nomor 1 sampai dengan nomor 10, tetapi pada paket 2 ini biarkanlah saya bersama dengan anak-anak kalian atau adik-adik untuk mengerjakan bersama, atau bunda-bunda boleh untuk menemani belajar mereka ya kan. Nah, kemudian untuk jawaban yang mereka dapatkan boleh share di kolom komentar, jadi supaya saya tahu manakah yang anak-anak masih merasa kesulitan atau yang sudah bisa ya. Oke, jadi saya di sini tidak akan menunjukkan jawabannya, tetapi hanya caranya saja ya, kuncinya atau keywordnya saja yang saya bagikan. Oke, biarkan anak Anda pintar ya dalam membahas soal matematika. Kita akan membahas soal yang pertama terlebih dahulu. Nah, di sini caranya adalah buat 6 bagian ya. 1, 2, 3, oke, 6 bagian. Kemudian kalian isikan yang bertanda positif ya. Jadi yang bertanda positif ini adalah 14, 325. Kemudian ini yang bertanda positif juga ya. Ini adalah 11.284. Oke, nah kita tambahkan, jangan ditambah terlebih dahulu ya, karena ini akan dikurangi dengan 8.640. Masih ingat ya caranya ya. Jadi caranya adalah 5 ditambah 4 nanti kurangi 0, berarti ini berapa? Oke, kemudian 2 ditambah 8 nanti dikurangi 4 ya kan, berapa? Kemudian 3 tambah 2 dikurangi 6. Kalau memang tidak bisa ya tetap ya kan, kita akan pinjam di sini. Jadi di sini adalah 3, ini jadi 13. Oke, jadi 13 tambah 2 dikurangi 6, nanti hasilnya berapa? Oke, ini hasilnya berapa? Oke, silahkan tulis di kolom komentar ya adik-adik, berapa hasilnya. Oke, kalau kalian ada pertanyaan juga boleh di-chat di kolom komentar. Oke, tentunya kalian dengan mudah ya mengerjakan soal nomor 1 ini. Kita akan lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini warga korban banjir mendapatkan kiriman bantuan sebanyak 25 karung. Ingat ya, setiap karung berisi 18 paket. Berarti 25 kita kalikan 18 ya kan, karena tiap karung isi 18, jadi banyak banget namanya. Nah, paket sembako itu dibagikan, berarti ini adalah dibagi ya di 6 RT dengan jumlah yang sama banyak. Nah, maka banyak paket sembako yang diterima oleh setiap RT adalah, berarti caranya ini ya, kalian ubah dalam bentuk 25 kali 18 dibagi 6 ya, supaya 18 ini bisa dibagi dengan 6. Nah, 18 dibagi 6 ini berapa? Nanti hasilnya ketemu deh berapa paket. Oke,
Silahkan jawab di kolom komentar ya. Jawaban soal nomor 2 saya ketemu sekian. Nah, itu. Silahkan jawab di kolom komentar. Oke, nah kita akan lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 itu hasil dari 65 ditambah negatif 27 dikurangi 46. Nah, yang perlu kalian hati-hati ini nih ya, ada tanda operasi dan ada tanda negatif pada bilangan. Jadi 65 plus ketemu dengan negatif, ini nanti jadinya adalah negatif ya, diingat-ingat. Jadi plus kalau dempet sama negatif itu artinya adalah negatif. Kalau kebalikan Bu, kalau negatif ditempel dengan plus, tetap ya hasilnya negatif. Kalau negatif sama negatif dempet jadinya malah positif. Oke. Nah, kalau positif sama positif ya enggak perlu khawatir ya, tentu hasilnya adalah positif. Jadi kalau tanda yang berbeda ini hasilnya selalu negatif. Oke. Jadi plus min di sini artinya adalah negatif. Ini tetap ya 27. Kemudian dikurangi 46. Nah, ini hasilnya berapa ya? Jawab ya di kolom komentar. Semoga kali ini kalian bisa. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Jawab saja. Ditulis aja hasil yang kalian temukan. Kalau salah nggak apa-apa ya. Oke. Lanjut ya ke soal nomor 4. Nah, di sini soal nomor 4 itu hampir sama seperti soal nomor 4 pada paket 1 ya. Jadi akuarium bentuknya kubus terisi penuh air. Berarti ini adalah volume kubus ya kan, karena pertamanya adalah kubus penuh terisi air. Nah, ternyata bocor sehingga air yang tersisa hanya 3/4 bagian ya kan. Nah, jika panjang rusuk akuarium tersebut adalah 36 cm, volume air yang terbuang adalah, nah perhatikan ya. Jadi pada waktu akuarium itu full, saya gambarkan di sini ya. Full ini artinya adalah full ya. Full ini artinya adalah 1 bagian ya. Tapi karena dia bocor, berarti karena dia bocor berarti kan berkurang ya kan, sehingga sisa airnya hanya 3/4. Jadi sisa airnya itu hanya hanya 3/4 doang. Nah, untuk segini ya. Nah, hanya segini doang. Bocornya ini adalah 3/4 ya. Ini adalah sisa 3/4 bagian. Nah, sehingga yang bocor berapa? Nah, yang bocor itu tentunya adalah 1 dikurangi 3/4 ya kan. Nah, 1 ini kalian bisa ubah 2/2, 4/4 boleh ya, karena di sini penyebutnya adalah 4, berarti 1 ini kita ubah jadi 4/4 dikurangi 3/4, jadi 1/4 ya. Jadi 1/4 bagian yang terbuang. Oke, 1/4 bagian yang terbuang. Nah, maka berapa volume air yang terbuang? Nah, volume air yang terbuang itu adalah 1/4 kali volume kubus ya. Jadi 1/4 volume kubus itu artinya adalah 1/4 kali panjang rusuknya, yaitu
1/4 kali 36, 36, 36. Oke. Nah, ini jawabannya berapa ya? Kalian boleh jawab ya. Triknya itu adalah seperti ini. 4 ini ya, 36 dibagi 4 ini adalah 9. Kalikan di bagian yang belakang saja. Jadi 6 kali 6 kali 9. Itu paling belakang angka berapa? Nah, karena ini angkanya beda nih. Ada 1, ada 4, ada 2, dan ada 6. Oke. Nah, jadi itu angkanya berapa paling belakang, itulah jawabannya. Ya. Bagi kalian yang sudah menemukan jawabannya, silahkan chat di kolom komentar ya untuk soal nomor 4. Semangat, tidak perlu untuk menghitung semuanya. Hanya kalian perlukan untuk mengalihkan di bagi angka yang paling belakang saja. Jadi 9 dikali angka belakang ya, hasilnya juga belakangnya berapa. Oke. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 5. Soal nomor 5 itu KPK dari 24, 36, dan 60 itu sama ya, sama soal nomor 5 yang sebelumnya. Jadi kalian buat 3 kotak seperti ini ya, dengan masing-masing 24, 36, dan 60. Oke. Nah, ketiga ini dibagi dengan bilangan yang sama. Contoh, ini adalah 24, 36, dan 60 bisa dibagi dengan 2, ya kan? Jadi ini 12, di sini 18, di sini 30. Nah, bisa lagi nih dibagi dengan 2, ya kan? Semua dibagi 2 bisa ya. Jadi ini hasilnya adalah 6, di sini 9, di sini 15. Oke. Nah, ini masih bisa dibagi dengan 3. Bagi saja. Jadi 2, di sini 3, di sini 15 bagi 3 ini adalah 5. Nah, untuk KPK itu adalah perkalian dari ini semua ya. Nah, perkalian dari ini. Nah, ini perkalian dari semua ini namanya KPK. Jadi berapa? Nah, kalian jawab ya. Semoga kalian bisa mengerti untuk caranya. Ya, kalau kalian lebih gampang pilih yang pakai pohon faktor boleh ya. Tapi menurut saya ini adalah cara yang paling gampang dan paling cepat dalam menghitungnya. Oke. Oke, jangan lupa kalau sudah ketemu hasilnya silakan chat di kolom komentar ya untuk soal nomor 5. Kalau kalian belum selesai menghitungnya, tidak apa-apa, kalian bisa pause video ini, kemudian kalian hitung pelan-pelan, kemudian kalian jawab di komentarnya ya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 6. Nah, seorang pedagang memiliki persediaan 108 apel dan 72 pir. Oke. Nah, apel dan pir ini akan dikemas ke dalam beberapa kantong. Oke, setiap kantong akan berisi apel dan pir sama banyak. Nah, ini perhatikan ya. Jadi kalau ada beberapa bagian barang ya kan, kalau di sini apel sama pir ya kan, bisa juga ada bunga, ada kue-kue biasanya ya. Nah, dan kemudian barang tersebut akan dikemas ke dalam beberapa beberapa kantong yang sama banyak. Ada cluenya ya, dikemas atau dibagi ke dalam beberapa kantong dan sama banyak, maka yang dicari di sini adalah FPP. Jadi kalian hitung dari FPP
dari 108 dan 72. Oke. Nah, caranya sama seperti tadi ya. Kalian buat 2, yaitu ini adalah 108 dan ini adalah 72. Oke. Nah, sama-sama dibagi berapa nih? Sama-sama dibagi 2. Misalnya ya, ini adalah 54, ini adalah 36. Kemudian dibagi berapa lagi nih? Misal dibagi 2 bisa ya, boleh 27, di sini 18. Nah, ini bisa dibagi berapa nih? Bisa dibagi 3 keduanya. Jadi kalau FPB itu harus semuanya harus bisa dibagi dengan, nah gitu ya. Jadi kalau ini sama-sama bisa dibagi dengan 3, berarti 27 dibagi 3 9, 18 dibagi 3, ini adalah 6 ya. Bisa dibagi lagi enggak? Selama bisa dibagi keduanya dengan angka yang sama, boleh. 9 bagi 3, ini adalah 3, ini adalah 2. Oke. Nah, yang merupakan FPB kalian perlu perhatikan ya. Yang merupakan FPB itu adalah yang di bagian sebelah kiri saja. Nah, ini adalah FPB ya. Kalau dikalikan berapa? Kalau yang ini bukan ya, yang ini bukan. Oke. Hitung. Jadi 2 kali 2 kali 3 kali 3 ya. 2 kali 2 kali 3 kali 3, ini berapa? Oke, jangan lupa untuk komen di kolom komentar ya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 7. Nah, di sini ada hasil panen dari 2 orang yang berbeda. Pak Hendra ya kan 3,65 kuintal, kemudian 3,65 kuintal bawang merah, kemudian 3, ini salah nih, bukan 368, ini adalah 36/8. Oke, 36/8 kuintal bawang putih. Nah, yang tepat adalah, nah jadi ini perbandingan. Jadi 3,65 itu kalau dibandingkan dengan 36/8 itu lebih banyak mana? Nah, kalian boleh ini kalian jadikan ke pecahan biasa boleh, atau kalian bagi ke dalam koma boleh ya. Jadi 3,65 ini kita bandingkan dengan ini kita jadikan ke pecahan biasa ya. Jadi caranya adalah satu di sini ya. Jadi 36/8 itu bisa kita sederhanakan ya kan. Caranya ini dibagi dengan 2 bisa ya. Jadi ini 3 tetap 3, ini 6 dibagi 2, ini adalah 3/8 bagi 2, ini adalah 4. Oke. Nah, kalian ingat ya, ini kalau dijadikan desimal itu adalah 0,75 ya. Jadi kalau ini 3 berarti ini adalah 3,75. Nah, ini lebih banyak yang mana? Oke. Kalian tulis di kolom komentarnya ya. Oke, kita lanjut nomor 8 ya. Jadi di sini ayah membeli sebidang tanah bentuknya persegi panjang. Ukuran panjangnya itu 12,4 meter, lebarnya 8,5 meter. Nah, luas tanah tersebut berapa meter? Nah, tanahnya berbentuk apa? Persegi panjang ya kan. Kalau persegi panjang berarti kan luas tanah itu adalah luas persegi panjang. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya adalah 12,4 kali lebarnya adalah 8,5 meter. Nah, ini nih, angka ini kalian jadikan ke desimal ya, yaitu 12,4 kali
Kalau 1/2 itu sama aja dengan koma 5 ya. Kalau depannya 8 berarti 8,5. Oke, nah ini kalian cari berapa hasilnya 12,4 kali 8,5. Yuk tulis di kolom komentar ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 9. Nah, ini adalah soal perbandingan ya. Ada perbandingan usia Vira dan adiknya yaitu 3:2. Jika jumlah usia mereka sekarang adalah 20 tahun, maka usia adik Vira 5 tahun yang akan datang adalah, nah kita tidak perlu ribet-ribet lagi mikir 5 tahun yang akan datang dulu ya. Nah ini jangan dulu ya. Jadi kita akan menggunakan perbandingan ini untuk mengetahui usia adik Vira yang sekarang. Oke, jadi Vira dibanding dengan adiknya itu adalah 3 dibanding dengan 2. Oke, nah jumlah usia mereka sekarang adalah 20 tahun. Oke, jadi Vira ditambah adiknya itu jumlahnya adalah 20 tahun. Nah, sekarang usia adik Vira yang sekarang berapa? Ya, cari dulu yang sekarang. Oke. Nah, sekarang fokus pada perbandingan Vira dengan adiknya. Kalau yang ditanyakan adalah usia adiknya, maka kita lihat perbandingan ini ya. Adik Vira ini adalah 2. Oke. Nah, yang ini yang diketahui adalah Vira ditambah adiknya yaitu 20 tahun. Ya. Jadi, ini pun juga ditambah pada perbandingan ini yaitu 2 per ditambah juga 3 ditambah 2. Ya. Baru dikali 20 tahun. Ya, jadi ini itu khusus perbandingannya di sini. Oke, jadi 2/5 dikali 20 tahun. Nah, ini adalah usia adiknya sekarang ya. Nah, berarti 5 tahun yang akan datang ini adalah A sekarang ya. Nah, berarti A untuk 5 tahun yang akan datang ini berarti nanti hasilnya berapa ya kan. Nah, inilah yang akan ditambah dengan 5. Oke, jadi ini 20 kita bagikan 5 ini adalah 4 ya kan. Jadi ini berapa, nanti ketemu deh ini berapa tahun. Oke, jadi ini yang dipindah ke sini ya. Oke, silakan diisi hasilnya berapa di kolom komentar ya, jangan lupa. Oke, kerjakan dengan teliti ya. Kalau masih bingung boleh komen. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, usia Paman Doni 3 dasawarsa lebih 2 tahun. Sedangkan usia Paman Hendra 5 windu kurang 1 tahun. Nah, selisih usia Paman Doni dan Paman Hendra ini berapa tahun? Nah, kalian ingat nggak satuan waktu? Kalau dasawarsa ya, dasawarsa itu berapa tahun? Satu dasawarsa itu 10 tahun. Oke, kalau 3 dasawarsa, wah berapa tahun ya kan? Nah, kalau Pak Hendro 5 windu. Nah, ini 1 windu itu adalah 8 tahun. Oke.
Nah, berarti kalau Paman Doni ini adalah 3 dasawarsa lebih ini berarti ditambah ya, lebih 2 tahun ya kan. Kalau Paman Hendra 5 windu kurang berarti dikurangi 1 tahun. Oke, jadi ini kalian ubah ke tahun semua. Jadi 3 dasawarsa berarti 3 kali 10 tahun ya, tambah 2 tahun. Kalau 5 windu berarti 5 kali 8 tahun ya kan, windu kan 8 tahun dikurangi 1 tahun. Nah, nanti selisihnya berarti usianya Paman Hendra, karena Paman Hendra ini yang lebih banyak ya usianya, dikurangi usianya Paman Doni. Ini adalah selisih. Oke, kalian cari tahu dulu ini berapa, kalian cari tahu ini berapa, kemudian selisihnya kalian bisa tahu. Oke, sampai di sini semoga kalian mengerti. Jangan lupa untuk komen ya di kolom komentar. Oke, demikianlah video kita untuk bagian pertama, soal nomor 1 sampai nomor 10 ya. Nah, untuk selanjutnya tetap ya kita akan berlatih secara seperti ini ya. Jadi saya akan tunjukkan beberapa keywordnya dan kalian menghitung sendiri ya. Dan selanjutnya komen di kolom komentar apa saja yang kalian sudah kerjakan. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya, di bagian kedua. Oke, see you.